Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridho ilahi ta'ala wa khususan sabab aba'ana wa ummahat wa jadi wa jadan wa abna'ana wa auladana wa talamidana wa manistama bi barakati suratil fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, para ibu, para bapak, kita teruskan lagi ya niat ya abdol pados keabdolan, mau seakan Al-Qur'an sami-sami belajar. Kemarin kita sudah mulai masuk ke ranah-ranah hukum keluarga, ahwalus syahsyah, hukum keluarga. Jadi, bagaimana kita membangun kehidupan suami istri ya, tetapi ini awal-awal hubungan suami istri itu digambarkan sesuatu yang tidak ideal itu puri-purian. Kemarin itu ayat yang menjelaskan bagaimana suami yang puri ya berjanji tidak mau menggauli istrinya, yaitu yu'luna itu kan tidak mau menggauli istrinya, bersumpah yahlifuna alla yujami'uhunna, suruh nunggu 4 bulan. Setelah nunggu 4 bulan berkelanjutannya apa? Wa in azamut tolaqa. Nah, ini keberlanjutan purinya itu. Wa in azamu lan lamun yento podo nejo itu berkeinginan, berniat ya. Si laki-laki yang puri tadi, yang sudah tidak menggauli istrinya selama 4 bulan, diteruskan dengan apa? At-tolako, dengan menceraikan istrinya. Nah, itu Bu, hati-hati Bu, ini bapak-bapak ini kalau kadung sakit hati, nah itu nang bojone itu wes. Nah, itu. Tapi ini lumayan bapak-bapak yang baik ini, yang baik itu ya. Wa in azamu lamun yento nejo itu mempunyai keinginan, si lanang si aladina yu'luna tadi ya, at-tolako ing menceraikan istrinya ya, tolak. Jadi pisah rumah tangga itu ada 2 model. Model pertama, suami yang menceraikan istrinya, namanya tolak. Tetapi ada kemungkinan juga bapak-bapak hati-hati ya. Kalau bapak-bapak tidak bertanggung jawab kepada istrinya, maka istrinya pun punya hak untuk mau berpisah dari suaminya. Namanya gugat cerai dalam sistem perundang-undangan di kita. Makanya bapak-bapak masih ada enggak surat nikahnya itu? Hilang ya. Itu kalau panjenengan lihat di surat nikah itu ada namanya taklik talak. Nggih. Bapak-bapak dan ibu-ibu mirsani enggak surat nikah itu ada taklik talak? Ibu-ibu kalau bapaknya belum tanda tangan taklik talaknya harus minta tanda tangan. Ayo tanda tangan. Nah, itu. Di situ kan ada 3 item ya, 3 klausul. Pertama, kalau saya meninggalkan istri, kalau saya tidak bisa membiayai, kalau saya menyakiti, nah itu dalam waktu sekian bulan, maka jatuhlah talak 1. Jadi ibu-ibu, nah satu-satunya
akad nikah yang ada taklik taklaknya ya di Indonesia itu diawali mulai tahun 50-an. Jadi bapak-bapak, jadi ada taklik talaknya. Monggo pirsani bapak-bapak. Ada taklik talak, jadi jeratan untuk suami yang dablek, dablek. Makanya di kita ini punya hak, istri berhak minta cerai, namanya gugat cerai. Nah, cuman harus dipahami urusan perceraian ini sudah masuk ranah peradilan. Ya, oleh karena itu sebelum pengadilan memutuskan sah tidaknya tolak seseorang atau cerai seseorang, ya, itu dihukuminya masih belum. Walaupun di dalam kitab-kitab fikih tolak itu kan ada dua, ada kinayah dan ada terang-terangan. Kinayah itu ungkapan yang memberikan statement pernyataan kalau kita ini sudah tidak senang dengan istri. Oh, awam balik nang wong tuamu kono. Nah, itu sudah kategorinya tolak. Itu ungkapan-ungkapan tolak. Asalkan ada niatan. Jadi kalau kinayah itu dengan perumpamaan itu kalau ada niatan jadi jidduhuna jiddun wa hajluhuna jiddun. Kalau sungguh-sungguh, jadi urusan tolak itu jangan main-main. Itu ya bapak-bapak ya, jadi jangan main-main ya urusan tolak. Jidduhuna jiddun, sungguh-sungguh ya jadi. Wa hajluhuna jiddun, hanya dengan main-main juga bisa jadi. Ya, makanya gimana ya? Apalagi kalau istrinya minta, makanya istrinya itu pun gampang-gampang minta cerai. Us kalau ini ceritanya ceraikan ayah aku iki. Nah ya sudah kan, ya kalau sekolah ya balik aja, nggak usah. Tetapi kalau panjenengan mempunyai istri seperti itu, Pak, harus bersyukur, yaitu bahwa jenengan itu calon wali. Ya. Jadi ada di dalam kitab-kitab tasawuf itu cerita. Jadi kalau istrinya itu luar, karena banyak itu. Ulama-ulama dulu punya istri itu tidak beres itu banyak. Termasuk Rasul sendiri kan ada beberapa istrinya itu yang ya. Jadi kalau kita sabar, kita ladeni tetap dengan baik, bapak-bapak, kita pertanggungjawabkan dengan baik ya. Jadi caranya ulama-ulama tasawuf itulah sarana untuk nguji hatimu. Mana hatimu kira-kira pegel apa ora kalau berhadapan dengan istri yang cerewet, yang rewel, yang ngamuan, yang suaminya kadang-kadang diseneni, ya. Apalagi kalau tidak bawa amplop pulang, ya akan repot. Tapi alhamdulillah, makanya jangan sampai kita ini inilah broken home, menjadikan broken home, kalau anak-anak yang kasihan. Nah, itu ceritanya. Fa inna wa maka Gusti Allah iku sami undan kang moho midang moho mireng mendengarnya bahasanya Jawanya apa Bu? Masa Gusti Allah maha mendengar. Fa inna wa maka Gusti Allah iku sami undan kang moho mendengar. Lali kaulihim dumateng ucapane wong-wong lanang sing arep menceraikan istrinya. Alimun tun maha pirsa sinten Gusti Allah bi azmihim dengan ajame, dengan niatane, dengan rencanai suami-suami yang mau menceraikan istrinya. Nah, itu. Gusti Allah itu maha pirsa, kerenteg hati kita ini Gusti Allah pirsa. Jadi sami maha mendengar, alim maha mirsani itu. Jadi kerenteg hati kita itu diketahui oleh Gusti Allah. Jadi pun ngantos kita ini, makanya kenapa kita harus husnudon, nggak boleh punya kerenteg-kerenteg sing olo. Itu karena Gusti Allah maha midanget, maha mengetahui. Ya itu. Apa-apa innallaha ya'lamu ma bis-sudur. Sungguh Gusti Allah itu maha mengetahui apa-apa yang ada di dalam kerenteg hati kita.
Cuman untungnya itu kalau kita punya kerenteng olo tidak sampai berbuat olo itu tidak diakoni. Untungnya itu ada hadis yang memberikan gambaran kalau kita punya kerenteng olo tetapi tidak dipraktekkan maka kita tidak dihukumi berbuat olo. Tetapi punya kerenteng api walaupun tidak dipraktekkan, belum dipraktekkan, itu dicatat sebuah kebaikan. Wah, hebatnya kan itu, alhamdulillah ya. Makanya niatul mukmin khairun min amalihi. Niatnya orang yang beriman itu, kerentengnya hati orang yang beriman itu ya, itu saking itunya itu. Jarene ulama-ulama tasawuf, saking welase Gusti Allah agar kita ini bisa tahliyatul qalbi itu bisa takholi itu katanya ulama-ulama tasawuf supaya bisa takholi, makanya diberi iming-iming ya, diiming-iming dengan kalau kamu niat baik walaupun belum dipraktekkan kamu sudah tercatat melakukan kebaikan. Nah dah itu, nah terus diteruskan ayat ini, wa in azamu mutolako wal mutolakatu, utawi wanita-wanita yang sudah dicerai ya, dicerai. Mutolakot itu jama untuk orang-orang wanita, piro-piro wanita yang sudah dicerai, istri maksudnya ya. Beberapa istri yang sudah diceraikan oleh suaminya ya tarobasna biangfusihinna salah sataku kuruin, maka ibu-ibu harus bersabar ya terobasna yang centong ngenteni ail yang tadirna drapon agar mau ngenteni sapa si mutolakot. Nah, jadi orang-orang perempuan yang sudah dicerai oleh suami itu harus nunggu apa? Biangfusihinna, nunggu agar dirinya itu bertahan untuk tidak mau nikah dulu, dulu. Bahasa yang lebih kerennya kita dikenal dengan iddah. Nah, itu. Ya, kalau ibu-ibu sudah digauli oleh suaminya, sudah ada indikasi pernah ditanami oleh suaminya. Kan kemarin digambarkan hubungan suami istri itu kan seperti harsun ya, seperti ladang tanaman. Hunna libasulahum ya, lakum libasulahum. Jadi istri-istri itu sebagai selimut bagi suami-suaminya dan suami juga selimut bagi istri-istrinya. Jadi ya kalau ila itu liladina yu'luna indikator suami istri yang sudah pisah ranjang. Ada istilah pisah ranjang dan ada yang bertahun-tahun Bu itu pisah ranjang itu, tapi sekarang udah mati. Bayangkan ada yang betah hanya menutup gengsi, ada yang naudzubillah ya Bapak sakno kalau sudah sampai bertahun-tahun itu kan kasihan ya, kalau seperti itu kan diam-diam saling makanya tolak itu boleh kalau sudah kondisi jurang kehancuran rumah tangga daripada kehancuran yang lebih berat, maka tolak itu lebih baik walaupun tolak itu menyakitkan. Katanya anak-anak itu sakitnya ditinggal cerai oleh orang tua itu lebih sakit daripada meninggal oleh orang tuanya. Apalagi kalau orang tuanya tuh kawin lagi, sing lanang ya kawin gede bojo meneh, sing wedok duwe suami lagi, anaknya akhirnya terkatung-katung banyak. Ya akhirnya jadi anak-anak yang broken home itu oleh bapane gak diakoni karang ngoni bojo nome, oleh ibuke gak patah direken karena
ngopeni suaminya banyak. Oleh karena itu monggo kalau kita upayakan lah, tidak sampai punya pikiran untuk katanya Pak Yahya ya, daripada cerai lebih baik kawin lagi katanya Pak Yahya. Oh, itu. Wal muttalaqatu utawi tiang-tiang wedon kang dicerai ya tarobasna yen to wajib ngenteni sapa sing wadon yang dicerai biang pusihina nahan awake dhewe iku awak dirinya masing-masing perempuan yang dicerai itu menahan ya tarobasna anin nikahi saking nikah saking kawin. Berapa lama si mantan istri harus menunggu salah satu kuruin. Nah, salah satu kuru ini mempunyai dua arti haid dan arti suci. Ya, itu salah satu. Tamdi min hinit tolaki jamu kuruin korin. Jadi kuru itu jamak dari kata korin. Bi fathil qaf ya asal mufradnya itu korin jadi kuru. Wahwa at-tuhru awil haidu. Jadi kuru itu mempunyai arti haid atau arti suci. Artinya kalau dicerainya si ijenengan itu walaupun cerai waktu haid itu kategorinya cerai yang tidak diridhoi. Jadi istri, kondisi istrinya ketika dicerai itu sedang haid apa sedang suci. Makanya perhedan itu harus diinit betul di ilmu saestu ya. Karena haid itu ya juga mempunyai implikasi hukum. Kalau kita di bapak-bapak mencerai istrinya dalam kondisi haid seperti apa, kalau dalam kondisi suci seperti apa. Ini maksudnya itu kaitannya dengan rentang waktu ya. Kalau waktu haid itu insya Allah lebih lama daripada waktu suci. Itunya itu haid suci, haid suci, suci haid, suci haid. Nah, kan itunya itu ada itunya itu apa? Ada interval waktu ibu-ibu. Nah, idah itu ada berapa macam? Idah itu ada 3 macam ya. 1 idah kalau kondisi haid, 2 idah kalau kondisi suci, yang ketiga idah kalau kondisi hamil. Nah, ya, yang hamil ini hamil cerai, hamil mati, ya itu. Ini kalau para ulama banyak yang tidak bolehkan mencerai waktu hamil sebetulnya itu, karena ya itu kalau bapaknya tego-tegone mencerai istrinya sedang hamil, itu kan bapak yang kebajet. Wah, anaknya ditinggal begitu saja karena digeletakno bojone. Ya, tapi ada kenyataan itu ada. Nauzubillah min dzalik. Tetapi kalau ibunya hamil ditinggal meninggal dunia oleh suaminya, maka ini idahnya ini ada 2 ini, ada 2 ayat yang kalau ditinggal meninggal dunia itu idahnya berapa? Arba'ata ashhurin wa asyra, 4 bulan 10 hari. Tapi kalau hamil ya, ada ayat wa ulatul ahmali ajalahuna kan ayadona hamlahun guna. Jadi sampai melahirkan. Yang jadi masalah ini kalau hamil muda dengan hamil tua. Kalau hamil muda apakah mau memilih sampai melahirkan, usianya baru 1 bulan, berarti harus nunggu 9 bulan. Tetapi kalau kurang 10 hari melahirkan itu enak. Ya, itu. Makanya di sini ada 2 hadis ya yang dijadikan pertimbangan oleh para ulama ketika istri-istri yang ditinggal meninggal dunia oleh suaminya sedangkan dalam kondisi mengandung. Nanti pas ayat itu aja nanti kita ininya itu. Tapi di sini kan ini kan wanita yang normal, tidak dalam kondisi hamil tetapi dicerai oleh suaminya. Nah, makanya dia harus harus punya iddah, punya waktu
jeda waktu untuk nikah lagi. Tapi ada lagi yang kurang ajar. Yang kurang ajar itu ya, disuruh cerai oleh orang tuanya, dan sebelum cerai oleh orang tuanya sudah dicarikan suami lagi ada itu ya. Jadi suruh cerai dengan si A. Nah, orang tuanya itu sudah mencarikan anaknya yang sudah masih jadi istrinya si A itu dengan si B. Itu ada yang terjadi seperti itu. Ruwet itu kalau sudah orang nggak ngerti aturan itu ruwet. Itu nah orang, kamu gagal karo suamimu itu suamimu itu gak gelem nyambut gawe macam-macam, sakit-sakitan macam-macam. Akhirnya wis saiki aku wis duwe calon. Ada kelakon ngoten niku, insyaallah. Makanya ini sebelum idahnya habis itu sudah dinikahkan oleh orang tuanya terus Kak. Nah ini. Tapi ngaku nih ya, makanya nanti kalau ruwet kadang-kadang kalau sudah dihadapkan ke dalam problem-problem di masyarakat seperti itu. Nah itu ceritanya kodas ngoten itu. Jadi ya tarobbasna bi anfusihinna salah sataku huru. Nah itu salah sataku ruin. Jadi nah ini dijelaskan yang sudah saya omong juga. Kita teruskan lagi gitu. Atau ada yang ibu-ibu mau tanya, silahkan. Ini urusan ibu-ibu. Bagaimana ibu-ibu yang ditolak? Atau monggo kalau mau ada yang tanya dulu. Ya silahkan. Barangkali. Ya, barangkali. Nah gugat cerai ini seorang istri untuk minta pisah dari suaminya lapor Pak ke pengadilan agama. Jadi semuanya di Indonesia itu sekarang proses perceraian itu harus melalui sidang hakim pengadilan agama. Ya. Jadi jenengan daftar ke panitra. Kalau di Surabaya itu di Ketintang Pak, pengadilan agama dekat dari sini Pak. Itu belakangnya gedung Pramuka itu pas. Ya, jadi dekat kalau. Ya kalau nikah siri itu ya harus ya meminta isbat nikah Pak. Ya, kalau bisa isbat nikah juga kewenangan pengadilan agama. Ya isbat nikah. Jadi supaya istrinya itu jadi istri yang sah. Nanti biar punya kartu akta nikah. Khawatir kalau kalau tidak diisbatkan itu kalau punya anak itu nanti bagaimana masalah walinya. Jadi ya kalau saya ini lebih cenderung nikah siri itu sudah kategori haram. Kalau dilihat dari madorotnya lebih banyak dari manfaatnya. Terutama untuk perempuan-perempuan yang tersiksa, yang tersakiti itu kan ibu-ibu nikah siri itu. Kalau bapak-bapak itu ya gak ono sakit Bu. Ya bapak. Bahkan ditinggal geletak nikah siri ditinggal geletak. Kasus ya tragedi pengadilan di kita di mana seorang anak dari hasil nikah siri tidak diakui oleh bapaknya ketika di pengadilan. Kan pernah ramai juga kan itu ketika seorang artis punya anak dan anaknya itu persis seperti suami sirinya itu. Makanya kalau bisa kita perangilah, kalau saya pada taraf perangilah nikah-nikah siri itu, karena itu adalah sama dengan perbuatan membunuh masa depan generasi ya. Makanya kalau saya lebih cenderung seperti itu ya terang-terang aja. Oleh karena itu ibu-ibu ngapunten nggih, kalau bapaknya mau nikah lagi izinkan saja Bu. Baru ketawa ibu-ibu. Loh kenapa? Meringankan beban. Mana tahan katanya. Nah, ya kalau saya ini makanya saya sering guyon ibu-ibu. Kalau bisa ibu-ibu kalau bapaknya mau nikah lagi izini saja, mengurangi beban. Nah itulah bapak-bapak ya, kesetiaan dan cinta istri itu tidak mau tidak mau dimadu ya, maunya diracun. Jadi memang itulah kita hargai lah. Jadi kesetiaan istri itu luar biasa.
Jadi kenapa istri-istri itu tidak mau dimadu? Ya karena dia masih sanggup untuk melayani suaminya, menghargai suaminya dan mencintai suaminya secara utuh. Nih. Nah, begitu juga kenapa kita ini harus menjaga ini, wala yahilul lahunna ayaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna ya in kunna yu'mina billahi wa yawmil. Ini ayat ini luar biasa ini. Itunya itu untuk memperhatikan bagaimana kalau ya memang Gusti Allah juga Maha tahu lah. Karena orang nikah itu kadang-kadang itu bukan hanya 1 hari 2 hari Pak, kadang-kadang sudah puluhan tahun ada yang cerai, sudah 30 tahun suami istri kok masih cerai. Itu kadang-kadang saya gumun gitu. Nah itu gumun. Nah, itu. Ya monggo Bu. Iya. Ya kalau kita kembali kepada norma yang benar saja. Walaupun saya juga pernah tahu ada seorang nikah lagi ya supaya pensiun jandanya ini tidak putus, tidak mau mencatatkan nikahnya ke KUA. Nah ini ya kalau kita ini kembali kepada jalan yang benar saja. Ya kalau mau nikah lagi ya nikah lagi Bu. Ya, perkara pensiun jandanya diputus ya konsekuensi kan itu kejujuran. Buat apa kita memakan barang yang itu kalau saya sudah bukan syubhat lagi, kategorinya haram. Ya kemarin juga ada yang tanya ketika saya melatih masalah halal. Ada seorang ibu tanya, kehalalan itu kan ada 2, ada halal datiyah dan halal sababiyah. Haram juga gitu, ada haram datiyah dan haram sababiyah. Nah rizki yang dimakan melanggar cara-cara norma yang diajarkan oleh agama ya haram. Ya termasuk itu ya, karena aturannya jelas. Kalau kamu kawin lagi maka putuslah. Jadi nggak boleh negara nggak ngerti. Bahkan ada yang mohon maaf ini ada yang gak enak diomong ya. Ada yang sampai punya surat pensiun 2, yang satu untuk si X istri X-nya, yang satu istri Z-nya. Ketahuan Bu, jadi urusan kan akhirnya ya, jadi urusan, jadi berat itu jadi kategori jadi urusan. Oleh karena itu ya kalau kita memang nah terus yang kedua ada juga pertanyaan, bagaimana kalau suami yang ditinggal istrinya kalau nanti kawin lagi bagaimana istri pertamanya kan itu, atau seorang istri ditinggal wafat suaminya kemudian dia nikah lagi, bagaimana dengan suami yang pertamanya? Katanya, nah itu. Dan sebetulnya Bu, kalau sudah meninggal dunia, orang itu jangan berpikir lagi apakah bersatu lagi di akhirat atau tidak. Sebab orang meninggal dunia itu sudah kategorinya fardan farda, sudah wa ahsa kula syai'in adada, sudah sendiri-sendiri sebetulnya. Yang kita nikmati di akhirat itu adalah kenikmatan apa yang sudah kita amalkan. Itu gak ada akad nikah lagi di akhirat. Oh, kumpul dengan suaminya, kumpul dengan istrinya, sudah gak ada ceritanya. Itu kalau menurut pendapat ulama tasawuf. Jadi sudah orang itu terikat dengan amalannya sendiri-sendiri. Kalau menjadi istri yang baik, menikmatinya bukan dengan suaminya lagi, menikmati pahala dari melayani di dunia suaminya dengan baik.
Bukan menikmati suaminya lagi, Bu, tapi menikmati pahala meladeni suaminya secara baik. Makanya kalau panjenengan nikah lagi ya gak apa-apa, biar punya double pahala. Jadi yang dinikmati itu bukan fisik suaminya, Bu, ya. Oh, kalau gitu saya digauli lagi oleh suaminya yang kembali jokok lagi, yang selaki-laki kembali lagi kepada istrinya yang katanya di surga nanti tidak ada yang tua, semuanya muda, semua. Tidak, itu yang kita nikmati itu pahala dari perbuatan kita ngeladeni suami secara baik atau suami bertanggung jawab kepada istrinya secara baik. Kalau gak percaya monggo jangan mati duluan kalau omongan saya salah, nanti saya susul. Nggih, monggo. Jadi itu, oleh karena itu kalau kita di dunia ini, kalau ibu-ibu mau nikah lagi, ya monggo nikah lagi kalau sudah ditinggal suaminya. Dan jenengan jangan berharap kalau gitu bagaimana suami saya dulu. Ya suami jenengan ya sudah sendiri-sendiri itunya itu. Kaplingannya sudah sendiri-sendiri. Enggak ada itunya. Karena di akhirat itu bukan kepuasan fisik, ya, tapi kepuasan psikis, ya, rasa. Kepuasan rasa yang tidak pernah ada batas waktunya dan tidak ada batas tempatnya itu. Mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara biqalbin basar. Jadi orang begitu mati, kalau orangnya betul-betul husnul khotimah, ya dia menikmati suasana kehidupan abadinya itu dari. Makanya kan fabyadot wujuhum, saya begitu kita husnul khotimah, wajah kita berseri-seri karena kita merasakan nikmat awal, nikmat abadi yang sebenarnya kita nikmati. Kali di dunia ini kan kenikmatan sejengkal, kenikmatan sesaat. Kayak bapak-bapak kemarin rombongan makan kepit rajungan, habis wareg yo panas kan, tidak ada yang abadi di dunia ini. Kuluna itu, oleh karena itu ibu-ibu kalau mau nikah lagi ya nikah lagi, gak usah ragu ya. Itu bapak-bapak juga gitu. Jadi yang jenengan nikmati di akhirat nanti amaliyah jenengan meladeni suami yang sudah meninggal dunia. Nah kalau dapat suami tambah lagi jadi double itunya. Nah, ini ada hadis ya, ketika ada salah seorang istri Rasul itu mau dinikah oleh Rasul itu kan, kasihan ya. Ketika si janda ini mau dinikah, lapor ke Rasul, bagaimana saya masih mencintai suami saya yang sudah meninggal dunia. Apa kata Nabi? Suamimu ya sendiri. Akhirnya si wanita ini ikhlas dinikah oleh Rasulullah. Jadi tidak semuanya wanita yang dinikah Rasulullah itu siap, saya dinikah oleh Rasul, senang menjadi umat. Tidak, ternyata ada juga dari 11 ya, istri Rasul itu kan yang dari itu 9, kemudian dari hamba saya 2, jadi totalnya 11. Makanya kalau ada yang sekarang punya pendapat masna 2, wasulasa 3, ditambah 2 tambah 3 berapa? 2 tambah 3 5, waruba 4 jadi 9. Jadi kalau ada yang punya sampai punya istri 9 itu ya, ada lagi yang menjumlah masna 2 tambah 2 jadi 4, sulasa 3 tambah 3 jadi 6, 4 jadi tambah 6 jadi 10, 4 tambah 4 jadi 8, makanya ada yang sampai 18. Anda kan itu pokoknya tafsir itu ditafsiri dengan ngawur-ngawur lah bahasanya saya ini. Nah itu bahaya itu. Ada lagi yang sampai 32, karena 2 kali 2 ditambah 3 kali 3 ditambah 4 kali 4. Ada. Ya sudahlah, kalau memang kepingin kawin akeh gak usah cari-cari membenarkan, golek-golek dalil atau golek-golek penafsiran yang sekiranya membolehkan. Jadi itu Bu, jadi kalau saya tetap mari kembali kepada tuntunan yang benar, aturan yang benar. Hanya menyalahi aturan itu kategorinya kita ini melanggar. Pelanggaran itu ada 2 kemungkinan. Bisa kena sanksi hukuman di dunia
karena melanggar aturan, yang kedua bisa menerima sanksi di akhirat. Ngoten ibu-ibu nggih. 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 Iya, betul. Jadi artinya begini. Jadi orang-orang baik itu, baik keturunannya baik, keluarganya baik, anak-anaknya bareng-bareng menikmati surga. Iya, istri. Jadi istrinya masuk surga, suaminya juga masuk surga. Bareng-bareng masuk surga. Baik itu. Yang enggak ada urusan masalah nikah baru dan nikah lama, Bu. Suami baru, suami lamanya juga sama-sama masuk surga. Suami barunya kalau sama-sama baik juga masuk surga, Bu. Dan di sana tidak akan lagi menggauli jenengan. Jangan berpikir kalau begitu saya bisa melayani dua suami di sana, enggak gitu, Bu. Di sana tidak akan ada lagi melakukan poliandri, poligami, Bu. Nggih, paham, Bu, nggih? Jadi suami yang lama kalau baik sama-sama masuk surga, suami baru juga kalau baik juga sama-sama masuk surga. Karena surga itu khusus untuk tempat orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Siapapun orangnya. Panjenengan sampai punya suami 3 ganti-ganti, kalau baik semua ya bareng-bareng masuk surga. Kan ada juga itu, tinggal meninggal dunia, kawin lagi, meninggal dunia, kawin lagi sampai 3 suaminya. Ya 3-3-nya jangan bareng masuk surga. Nah, apakah saya harus meladeni ketiga suami saya, mantan suami saya di surga? Ya enggak, Bu, di sana kan. Jadi jangan di sana jangan berpikiran untuk meladeni suami secara fisik. Nah, itu. Bisa ketemu. Dan pertemuan orang-orang yang baik tidak akan menjadi tukaran, Bu. Iya, kalau begitu tukaran lan saya. Kamu pernah enggak? Kalau di surga itu gak akan ada tukaran. Ya, nah sekarang bagaimana kalau sama-sama hidupnya? Kalau sama-sama baiknya, makanya kan dalam Islam itu kalau orang bercerai itu ya usahakanlah berkumpul baik juga bercerai dengan baik supaya kalau sama-sama baiknya masuk surga yuk bareng-bareng. Wah, kalau gitu gimana? Suaminya nggak mati cerai ini, saya cerai, istri saya kawin lagi, suami saya saya sebagai suami kawin lagi. Bagaimana nanti dengan itu sudah tidak. Nah, disinilah nanti kita memahami nanti kalau pas ayat ada istilah sirul qodo, ada kudratullah. Apakah jodoh seseorang itu abadi atau memang temporer? Selama ini kan ada pemahaman jodoh itu kan abadi. Kalau sudah dapat seseorang mesti terus kan. Karena ada orang memahami azwajan itu diartikan berjodoh-jodohnya itu seolah-olah, tetapi sebetulnya ada juga yang namanya mu'aqad. Nah, perjodohan di dunia, Bu, itu kan bukan untuk ikatan yang berhubungan dengan keabadian. Ikatan hubungannya itu sebetulnya ikatan hubungan kebaikan, amaliyah kebaikan. Makanya di dalam fikih munakahat ya, ada fikih namanya fikih munakahat, fikih yang mengatur masalah hubungan perkawinan di dalam Islam. Nah, itu bukan sampai tolak, sampai li'an, sampai ila, nanti sampai dihar, segala itu diatur. Supaya apa? Supaya kita ini sadar bahwa urusan-urusan yang berhubungan dengan amaliyah dunyawiyah, kemudian bagaimana amaliyah dunyawiyah itu supaya bisa menjadi ladang di akhirat. Nah, maka pakemnya ini harus mengikuti norma tuntunan agama. Jadi kalau panjenengan nikah dengan suami pertama sesuai dengan norma agama, nikah dengan suami lagi kedua sesuai dengan norma agama, nikah dengan laki-laki yang ketiga sesuai dengan norma agama, itu bukan berarti nanti
di akhirat, waduh kalau begitu bagaimana? Nah, itu jadi ukuran itu yang menjadi standar itu adalah amaliyah sesuai dengan tuntunan agamanya. Yang kita dapat adalah pahala dari amaliyah kita yang sesuai dengan tuntunan agamanya itu. Nah, itu di sini, nggih, Bu. Jadi jangan khawatir, Bu, nggih. Nggih, monggo. Belum tentu. Ya. Karena kemungkinan cerai itu juga banyak faktor, ya tuh kan. Mengapa tidak, makanya dalam Islam kenapa rumah tangga itu bagian hukum yang terpenting yang diatur secara rigid. Karena apa? Karena supaya tidak terjadi hal-hal yang berhubungan dengan disharmoni itu. Ya, nah justru cerai itu ketika kita tidak melakukan baik, ya karena memang cerai itu sebagai solusi, ya solusi untuk, kan begini prinsipnya, orang berbuat itu harus berangkat dari ketulusan. Nah kalau suami sudah tidak tulus lagi, istri sudah tidak tulus lagi, maka yang terjadi itu kan masalah. Nah, itu maka cerai itu sebagai penyelesaian yang terbaik. Nah kemudian bagaimana pahala-pahala ketika berhubungan dengan, ya walaupun yang jelek, ketika kita terjadi disharmoni, ya hitung-hitung yang baiknya saja, Bu. Melayani suami malam Jumat dengan penuh kemesraan kan dapat pahala. Hitung-hitung, pikirkan yang baik-baiknya aja kan. Yang jelek-jeleknya istighfari untuk minta ampunan kepada Allah. Makanya saya mohon suami istri itu banyak-banyaklah saling memberi maaf dan minta maaf. Ngoten, Bu, ya. Jadi yang dicatat yang baik-baiknya, Bu. Yang tidak baiknya ya istighfari saja, banyak istighfar, jalur sepuro. Nah, itu yang kedua yang kita perlu pahami, memang banyak ini yang menjadi salah salah kaprah ini, memahami hubungan bagaimana pahala bersuami dan beristri kan itu. Nah, berpahala suami istimewanya, berpahala suami istri itu kita terkendali dari berbuat zina. Kalau kita punya suami yang sah, punya istri yang sah, kita menggauli hubungan biologis itu kan berpahala karena kita tidak melakukan zina. Walaupun umpama bagaimana dalam sekarang ini kan ada pembahasan masalah hubungan biologis yang dipaksa. Nah, tapi Islam tetap memberikan statement bahwa Rasul memberi jaminan ketika suamimu minta di mana saja harus kamu bisa melayaninya sekalipun di atas pelapuk unta kan gitu. Nah itu pahalanya itu aja yang dipikirkan gitu, Bu, ya. Kemudian bagaimana kalau tukaran? Nah tukaran ini kan apakah berdosa tukaran suami istri? Ya, Bu, ini bukan masalah dosa dan ini masalah perbuatan yang harus kita hindari. Marahnya itu yang berdosa, Bu. Innal ghadab minas syaiton kan itu. Oleh karena itu bukan berarti sia-sia apa yang dilakukan oleh suami atau istri sampai cerai, tetapi kebaikan-kebaikannya masih tetap ada. Nah yang jelek-jeleknya ya jalur sepuro, Bu. Makanya kalau di belakang ayat itu nanti ada, Bu, setelah ayat-ayat tolak ini, bahwa bagaimana perlakuan suami kepada bekas istri yang baru ditolak, bagaimana perlakuan bekas istri kepada mantan suami yang baru ditolak. Maka tolak itu kan ada kategorisasi, ada tolak roj'i, ada tolak bain sugro, dan ada tolak bain kubro. Kan itu. Makanya kita upayakan kalau memang solusi untuk saling berintrospeksi diri, umpamanya tolak dulu, tapi upayakan tolak itu masih dalam kategori tolak roj'i, yang kalau kita rujuk itu dengan mudah. Makanya kan ada istilahnya tolak bain sugro, paling tidak main sugro, sehingga kalau mau nikah lagi, mau kembali kepada bekas istrinya tidak perlu lagi menikah dengan laki-laki lain dulu, akan ada Islam halil dan segalanya. Ngoten itu Bu nggih. Jadi jenengan pun kuatos
Kalau tolak itu berarti berantakan. Ini semuanya tidak ada yang dinilai baiknya, ada, tetap masih ada. Kalau kita ngeten nggih, Bapak bagaimana? Itu ibu-ibu ini. Saya berharap ibu-ibu ini karena kita punya anak, nah tolong ibu-ibu yang punya anak perempuan menguasai masalah pernikahan itu secara baik, mengurusi masalah-masalah fikih kewanitaannya juga yang baik, bagaimana haid, bagaimana kewajiban istri meladeni suami, itu dipelajari betul ya, supaya ibu-ibu nanti tidak berdosa ketika di akhirat nanti, ketika anaknya aku nggak tahu diwurui ibu nah ini ibunya akan, karena Rasulullah memberi ancaman bagi anak-anak yang tidak beradab dan tidak mengenal ajaran secara baik, maka akan diminta pertanggungan orang tuanya dulu, bukan kiainya dulu Bu, orang tuanya dulu. Kalau kita ngoten nggih, Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Alhamdulillahirabbil hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan wa bi ni'amahu mazidah. Ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa adim sultanika Muhammad. Salatan tunjina biha min ahwal wal afat wa taqlina biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tamsahhatan min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma aftah qulubana ka futuhil arifin wa nawwir qulubana bi hidayatil yaqin. Inama amruhu ida aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabb. Sekurang dan selebihnya dipanggil ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.